Shalom adik-adik. Kembali lagi. Hari ini bukan hari Minggu loh. Tapi kenapa kita ibadah ya? Ada yang tahu nggak? Kelas Prateka? Oh, nggak ada yang tahu ya. Mungkin nanti dibantu sama papa. Kelas 1, 2? Kelas 3, 4? Kelas 5, 6? Kelas remaja yang bisa bantu? Nah, betul. Sekarang adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini bersama dengan Bang Jona. Halo. Dan sekarang pemusiknya adalah Kak Tere. Ya, adik-adik, mulai dari kelas Prateka sampai kelas remaja, Bang Jona mau ngajak kita untuk bernyanyi satu pujian yang kita bawakan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita akan bernyanyi segala puji syukur. Boleh tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Dia apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih adik-adik untuk pujian yang pertama. Luar biasa tadi semangatnya ya, dari kelas Prateka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai para remaja. Sekarang kita akan membawakan lagi lagu pujian yang kedua. Tetap dengan semangat karena hari ini hari kenaikan Tuhan kita. Jadi kita akan menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Yuk Kak Teri, kita nyanyikan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya adik-adik, kita akan masuk ke ibadah kita. Bang Jona minta kita lipat tangan, kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak kami yang baik, Bapak yang kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami masih boleh beribadah. Meskipun kami melakukan ibadah secara online, kami tetap menunggu untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga ya Bapak, hari ini Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Kiranya Engkau tetap menemani kami, tetap memberkati kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua mereka, dan kiranya pujian serta penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami siap untuk beribadah ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian yang ketiga. Judulnya adalah Berkereta Awan Putih. Ayo Kak Tiri, kita nyanyikan. Yuk, tepuk tangannya. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Luar biasa semangatnya ya, tetap dalam lagu yang luar biasa juga. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan firman. Kita ambil Alkitab kita. Ya, untuk adik-adik yang kelas Prateka, kelas 1-2, mungkin masih kesulitan untuk membuka Alkitabnya. Mohon Papa dan mamanya atau opung atau tulang bisa membantu di rumah ya. Bang Jona akan membuka bahan Alkitab kita hari ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Kitab ini adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Oke. Sekarang kita akan masuk pembacaan firman 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya.
50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia tetap hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang Bang Jona mau tanya nih, minggu lalu siapa sih yang cerita? Masih ingat nggak? Nah, cluenya itu kakak itu dari kelas para remaja. Ayo coba. Nah, betul, namanya Kak Rotua. Nah, Kak Rotua cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Minggu sebelumnya itu minggu kantate. Nah, waktu Kak Rotua cerita itu adalah minggu rogate, yang artinya minggu berdoa. Nah, adik-adik, intinya kita jangan lupa bahwa setiap kali kita meminta sesuatu, rendahkan hati kita, kita harus meminta kepada Tuhan, supaya apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, Tuhan bisa membantu kita dalam meraihnya. Entah itu cita-cita kita, entah itu kesehatan untuk orang tua kita, ataupun rezeki bagi orang tua kita juga. Yang jelas, doa adalah kunci untuk kita melakukan semua aktivitas kita. Bagus banget. Ya, jadi tetap berdoa ya adik-adik. Oke? Good. Ya adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita akan masuk ke dalam persiapan firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ke firman, kita akan bernyanyi satu lagu pujian yang menceritakan bahwa kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Ayo Kak Teri, kita nyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan,
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Apa responnya adik-adik? Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik sudah semangat untuk mendengarkan firman? Sekarang yuk kita ikut Bang Doster untuk mendengar firman Tuhan. Yuk. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai untuk firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih bahwa kami telah memuji dan melakukan nama-Mu, biar puji-pujian kepadamu Tuhan Yesus itu menjadi persembahan yang baik dan harum di hadapan-Mu Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar untuk kehidupan kami sehari-hari, biar Roh Kudus yang membimbing dan mengajari kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami dengarkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi Bang Jona sudah membaca ban Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja 1 ayat 18.
abang nggak usah bacakan kembali karena Bang Jonas sudah. Kita langsung aja. Tapi ingat Alkitabnya masih dipegang ya adik-adik. Oke. Abang mau memberikan video atas pembacaan Alkitab sebagai firman kita. Kita dengarkan dulu yuk untuk videonya Elia naik ke surga. Elisha, the prophets have told you Elijah will be leaving us soon. What are you doing? Master, What did the prophets tell you in Jericho, Elisha? Master, they told me that soon you would be taken away. The Lord wants me to go to the Jordan River, but you must stay here. I swear by the living Lord and by your own life that I will never leave you. What's Elijah doing? Elijah. Look, he has parted the river. It is a miracle. Elisha, the Lord will soon take me away. What can I do for you before that happens? Please, let a double portion of your spirit be upon me. You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Setelah adik-adik nonton video tersebut, adik-adik dapat mengerti kan intinya apa ya? Ada yang tahu? Oke, abang bantu ya. Elia bersama dengan siapa? Betul, Elia bersama dengan Elisa lagi berjalan bersama-sama. Elia adalah pemimpin rohani buat Elisa, di mana waktu itu Elia memperkenalkan firman Tuhan, yaitu Tuhan Allah kepada Elisa, dan Elisa akhirnya percaya kepada Tuhan Allah dan dia mengikuti Elia dalam pelayanannya. Ketika mereka bersama-sama, disinilah terlihat kerohanian dari si Elisa. Dia
dia semakin dekat kepada Tuhan Allah. Dalam film tersebut, apa sih yang diminta Elia kepada Elisa? Adik-adik tahu apa enggak? Sebelum Elia naik ke surga, Elia minta 2 bagian dari roh Elia, yang dimaksud untuk melanjutkan pelayanan dari Elisa. Itu yang diminta Elisa kepada Elia. Dan selanjutnya dia sebagai pemimpin orang Israel. Itulah yang diminta Elisa kepada Elia. Akhirnya diberikanlah oleh Elia ketika naik ke surga. Dikabulkan permintaan Elisa. Sekarang untuk cara Elia naik ke surga seperti apa adik-adik? Ya betul, dengan cara datang kereta berapi dengan kuda berapi dan dalam angin badai. Itulah cerita kenaikan Elia ke surga. Seperti itu bentuknya. Selanjutnya abang mau kasih satu video lagi tentang Yesus naik ke surga. Adik-adik udah pernah nonton kan? Gak asing video ini. Kalau sudah lupa, mari kita tonton bersama. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setelah kita tonton Yesus naik ke surga, adik-adik dapat apa? Pasti mulai ingat kan? Oke, Yesus sebelum naik ke surga, Yesus lagi bersama dengan 11 muridnya di Bukit Galilea. Di situ Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ada tugas pelayanan yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya.
Kita baca dulu, ambil Alkitabnya adik-adik. Dari Markus 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dibuka? Oke, abang bacakan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini ada 3 perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, pergilah, itu ada di ayat 19. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 3 perintah itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjalankan pelayanan selanjutnya. Ada satu janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia melakukan pelayanan, yaitu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahwa Yesus bersama-sama dengan kita ketika kita melakukan pelayanan selanjutnya. Sekarang kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, yaitu kepada kehidupan adik-adik. Kalau abang bagikan ada 3. Yang pertama, di rumah saja. Yang kedua, mulai masuk sekolah. Yang ketiga, di pergaulan adik-adik. Yang pertama, di rumah aja. Dengan kondisi virus corona ini, banyak kan tugas sekolah, belajar di rumah, kerjain tugas di rumah, semuanya di rumah. Disitulah adik-adik harus menjalankannya, karena belajarnya di rumah. Di rumah ada papa dan mama. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti Elisa dan murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 11 orang. Di sini untuk membantu dan menolong orang tua kita. Itu yang pertama, di rumah. Dengan cara apa ya? Membersihkan rumah, menjagai rumah. Apa yang diperintahkan papa mama, itu harus kita lakukan. Demikian juga apa yang dilarang oleh orang tua kita juga kita jalankan. Jangan kita melawan orang tua. Itulah pelayanan kalian di rumah. Yang kedua, di sekolah. Ketika kalian masuk sekolah setelah lenyap virus corona ini, yaitu terhadap guru dan teman-teman kalian. Guru seperti apa bentuknya adik-adik? Betul, menghormati guru, jangan melawan guru kita. Kalau dikasih tugas, dikasih soal-soal, harus kita kerjakan. Kalau di teman-teman kita, ayo bentuknya apa? Kalau lagi susah, lagi sulit kawan kita harus membantunya. Yang 3, di pergaulan kita, adik-adik, yaitu jangan berkelahi, jangan berantem. Habis itu saling membantu. Yang paling utama jangan terpengaruh, karena banyak yang tidak baik, banyak yang jahat-jahat di luar. Kita jangan terpengaruh. Kalau diajak, jangan mau. 3 poin itulah yang abang bisa bagikan ketika adik-adik melanjutkan pelayanannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, di rumah, di pergaulan adik-adik.
bisa abang bagikan biar adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, abang mengingatkan kembali, ketika kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Habis itu jaga kesehatan adik-adik. Ingat, kondisi virus corona ini harus kita menjaga kesehatan kita, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Itu paling utama. Oke, kita akan tutup ibadah kita ini. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya biar kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami pelajari, supaya kami dapat mengerti dan memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman tersebut yang telah kami dengar, kami pelajari, itu menjadi hidup terus selalu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Roh Kudus yang membimbing, menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih untuk firman ini, untuk ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama saja. Kami berdoa untuk kondisi sekarang yang masih merebak virus corona Bapak. Tuhan Yesuslah yang melenyapkan dan memulihkan kondisi bangsa kami. Demikian juga secara khusus dunia. Biar ketika virus corona ini lenyap, kami kembali bersukacita, kembali bergembira dalam aktivitas kegiatan kami yang kami lakukan, yaitu di sekolah, kami bermain, dan yang lainnya Bapak. Biar kami juga dapat datang kembali beribadah bersama dengan kawan-kawan kami di gereja Bapak. Pulihkan kondisi ini dengan baik Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari yang teratas presiden sampai ke perangkat-perangkat bawah. Dan Yesus memberkati dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi dan memulihkan kondisi bangsa ini Bapak, sehingga secara bersama-sama kerjasama untuk mengatasi kondisi yang ada ini Bapak, dengan adanya pemulihan yang baik, kondisi yang baik, semuanya itu kami dapat bergembira kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih, doa ini kami berikan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita sebagai respon firman Tuhan dan sebagai doa penutup ibadah kita hari ini. Mari Tere, kita nyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Pada dunia dalam gelap.
kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih bahwa kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami telah belajar firman Tuhan yang menjadi kehidupan kami sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, biar kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, dan kami untuk lebih dekat hanya kepadamu dan melanjutkan apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah perintahkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelaku firman setia Bapa. Terima kasih untuk pada pagi hari ini bahwa kami telah memuji dan menggunakan nama-Mu. Itu semuanya kami serahkan hanya dalam nama saja. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Untuk adik-adik sekolah minggu, buat kawan-kawan sekolah dan guru sekolah minggu, dan untuk teman-teman, kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.